Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmastiawan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai TVN tunneling. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada EOIF, yang ketiga ada PPTP dan SSTP, yang keempat ada L2TP, yang kelima ada Open VVN, dan yang keenam ada PPOE. Nah, kita lanjut ke yang pertama ada konsep. VPN tunneling adalah proses yang digunakan untuk mengamankan dan mengverifikasi data yang dikirim melalui jaringan publik seperti internet. Dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network, data yang dikirimkan dari perangkat pengguna ke server VPN akan dibungkus dalam tunnel yang aman. Dalam konteks VPN tunneling atau tunnel merujuk pada saluran virtual yang aman dan terreferensi yang dibentuk antara perangkat pengguna seperti komputer atau smartphone dan server VPN. Tunnel ini berfungsi untuk mengamankan data yang dikirim melalui jaringan publik sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses atau disadap oleh pihak ketiga. Nah, kita lanjut ke EOIF. EOIF atau Internet over IF adalah protokol yang dikembangkan oleh Mikrotik yang memungkinkan pengirim prime Ethernet melalui jaringan IF. Dengan EIOF, Anda dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal LAN yang terpisah secara geografis melalui internet, sehingga perangkat di jaringan yang terbiasa dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. EOIF bekerja dengan cara membungkus prime Ethernet dalam paket IF yang kemudian dapat dikirim melalui jaringan IF. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi virtual antara dua jaringan yang terpisah, sehingga perangkat di kedua sisi dapat berkomunikasi tanpa perlu mengubah konfigurasi jaringan yang ada. Untuk membangun tunnel kedua, kantor di balik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. Nah, kita lanjut ke PPTP dan SSTP. Yang pertama ada PPTP atau Point to Point Tuning Protocol. Salah satu protokol VPN atau Virtual Private Network yang digunakan untuk membuat koneksi aman antara perangkat pengguna dan server VPN. PPTP dikembangkan oleh Microsoft dan beberapa perusahaan lain pada awal 1990-an dan merupakan salah satu protokol VPN yang paling awal dan paling umum digunakan. Sedangkan STTP atau Secret Tunneling Protocol, protokol VPN yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan SSL atau Secret Cross Layer untuk mengamankan koneksi. STTP dirancang untuk memberikan koneksi yang lebih aman dan dapat melewati firewall dan proxy dengan lebih mudah karena menggunakan port HTTPS atau port 443 yang biasanya tidak diblokir oleh firewall. Kita lanjut ke L2TP. Salah satu servis VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tuning Protocol, di mana L2TP merupakan pengembang dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk authentikasi sama dengan PPTP.
Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP atau port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IFSC menjadi L2TP atau IFSC. L2TP plus IFSC, keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menghubungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IFC, menciptakan solusi L2TP atau IFC. Nah, kita lanjut ke OpenVPN. OpenVPN adalah protokol IVFN yang sangat fleksibel dan aman, yang menggunakan teknologi SSL atau TLS untuk enkripsi OpenVPN dan berjalan di berbagai port dan dapat digunakan untuk mengatasi firewall dan pembatasan jaringan. Lalu, VPOE atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tuner layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tuner yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan magnet banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan aktuasi, eksversi, dan konveksi. PPOE hanya bekerja pada satu jaringan on-board domain. Lalu, yang selanjutnya, PPOE client, perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh perangkat akhir untuk menganalisi dan mengelola koneksi PPOE ke server. Ini biasanya merupakan perangkat seperti komputer, router, atau modem yang terhubung ke jaringan. PPOE server, perangkat yang berfungsi untuk menerima permintaan koneksi dari PPOE client dan mengelola sesi koneksi tersebut. Server ini biasanya dikelola penyedia layanan internet atau ISP. PP Access Connection menunjukkan pada sesi koneksi yang sedang aktif antara PPOE client dan PPOE server. Ini adalah keadaan di mana klien telah berhasil terhubung ke server dan dapat mengirim serta menerima data. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.